Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Biar ini menjadi pernyataan kami, Tuhan. Kami mau cinta Engkau selamanya, Tuhan Yesus. Kami mengasihi Tuhan. Kami mau melayani-Mu, Tuhan. Oh, biar Tuhan Engkau pakai setiap kami, bahwa kami Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ini pernyataan kami, Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Untuk hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu lewat renungan firman hari ini, Tuhan.
Berbicaralah atas setiap kami. Kami perlu firman-Mu. Bersabdalah di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai pekerjaanmu adalah ladang misi. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Yeremia 29 ayat yang ke-7 dan Roma 1 ayatnya yang ke-16. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Roma 1 ayatnya yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita memisahkan antara pekerjaan kita dengan iman kita. Pekerjaan dianggap sebagai sesuatu yang bersifat sekuler, sementara iman dianggap sebagai sesuatu yang rohani, misal saat beribadah di gereja. Tetapi firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 memberikan kepada kita panduan tentang bagaimana umat Allah harus berkontribusi terhadap kesejahteraan kota atau masyarakat di mana mereka tinggal. Sementara Roma 1 ayat 16 menekankan pentingnya Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang. Dengan demikian tidak ada pemisahan antara pekerjaan sekuler dengan rohani, karena apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan apa yang benar, mulia, dan berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yeremia 29 ayat 7 merupakan bagian dari surat Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan di Babel. Setelah kerajaan Yehuda jatuh, banyak orang Israel dibawa sebagai tawanan ke Babel. Mereka mengalami perasaan terasing dan kesedihan karena berada jauh dari tanah air mereka. Namun dalam situasi yang sulit itu, Allah melalui Yeremia memberikan perintah yang mungkin mengejutkan. Bukan hanya mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka akan tinggal di Babel untuk waktu yang lama, tetapi mereka juga diperintahkan untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Kata kesejahteraan yang digunakan di dalam ayat ini berasal dari kata Ibrani shalom. Dalam pemahaman Ibrani, shalom memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar damai dalam arti tidak ada konflik. Shalom mencakup segala bentuk kesejahteraan, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun spiritual. Ini adalah keadaan di mana seluruh aspek kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak Allah, dalam suatu harmoni yang sempurna. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk berkontribusi terhadap shalom di kota Babel, meskipun Babel adalah kota yang menawan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagi orang percaya, Yeremia 29 ayatnya yang ke-7 mengajarkan bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, baik di lingkungan yang kita sukai maupun tidak kita sukai, kita dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan tempat itu. Pekerjaan kita dengan segala aspek sosial dan interaksi yang ada di dalamnya adalah sarana yang digunakan Allah untuk mewujudkan shalom. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan adil dan penuh kasih, kita sedang menjadi alat Tuhan untuk membawa shalom ke dalam dunia yang rusak ini, dimulai dari tempat di mana kita bekerja. Sementara itu, Roma 1 ayat 16 berbicara tentang kekuatan Injil yang menyelamatkan. Di sini Rasul Paulus menunjukkan kepercayaan penuh kepada Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kata kekuatan dalam bahasa Yunani adalah dunamis, yang berarti kemampuan atau kuasa. Paulus memahami bahwa Injil bukanlah sekedar kata-kata, tetapi merupakan tindakan kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberi mereka hidup yang baru di dalam Kristus.
Roma 1 ayat 16 juga menunjukkan universalitas Injil, yaitu bahwa keselamatan tidak terbatas hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang Yunani yang mewakili seluruh bangsa. Injil adalah kabar baik yang harus diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali. Bagi Paulus, penginjilan bukan hanya tugas gereja secara institusi, tetapi panggilan bagi setiap individu yang percaya. Semua orang yang telah mengalami kuasa Injil dipanggil untuk membagikannya dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kedua ayat ini ketika dipahami bersama memberikan pemahaman bahwa pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari adalah ladang utama di mana kita dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan dan menyatakan kuasa Injil. Pekerjaan kita adalah sarana di mana Injil Kristus dapat dinyatakan kepada dunia yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Salah satu implikasi dari imago Dei, manusia sebagai gambar dan rupa Allah, adalah bahwa manusia dipanggil untuk bekerja dan mengelola bumi sebagai wakil Allah. Pekerjaan bukanlah hasil dari dosa, tetapi adalah bagian dari panggilan ilahi manusia sejak awal penciptaan. Kejadian 2 ayat 15. Dengan demikian, pekerjaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan iman orang percaya. Apapun pekerjaan kita, baik itu di bidang bisnis, pendidikan, kesehatan, seni, teknologi, atau pelayanan, semua adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada pekerjaan yang lain. Setiap pekerjaan, asalkan dilakukan dengan integritas yang benar, adalah pelayanan kepada Allah. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus memiliki etika yang baik. Kita dipanggil untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan rajin, bertanggung jawab, memberikan hasil pekerjaan yang berkualitas, menjadi teladan, dan dengan sikap yang tetap menghormati otoritas yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yeremia 29 ayat yang ke-7 dan Roma 1 ayat yang ke-16 memberikan suatu landasan teologis yang kuat tentang bagaimana pekerjaan kita adalah ladang misi yang penting bagi penginjilan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan dan untuk menjadi saksi Injil dalam segala hal yang kita lakukan, termasuk dalam pekerjaan kita. Pekerjaan kita bukan sekedar sarana untuk kita mencari nafkah, tetapi juga ladang misi di mana kita dapat membagikan kasih dan kebenaran Kristus kepada orang lain. Dengan demikian, kita memenuhi panggilan kita sebagai saksi Injil dan ikut serta dalam misi Allah untuk membawa keselamatan kepada dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Kami diingatkan bahwa pekerjaan yang kami lakukan di dalam profesi kami masing-masing adalah merupakan ladang misi. Kami tidak hanya bekerja untuk pemenuhan kebutuhan kami, tetapi kami juga merupakan agen-agen pekabaran Injil. Kami diberikan kesempatan untuk menampilkan karakter Kristus di dalam diri kami, di dalam pekerjaan kami masing-masing. Dan kami juga berkesempatan untuk melakukan pelayanan misi melalui pekerjaan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami memaknai kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik dan memberikan respons yang tepat. Tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami, tetapi juga melakukan pelayanan misi di dalam pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Kini kami mohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dan kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam kesempatan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.